سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mari sama-sama kita berniat memperpanjang i'tikaf di dalam masjid mulia ini sambil menantikan waktu salat Isya berjamaah. I'tikaf dan penantian waktu salat Isya ini kita isi dengan kegiatan tafaqquh fiddin, memperdalam atau memperpaham urusan agama. Seraya mengharapkan rahmat, ridha dan hidayah Allah, kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Bapak Ibu semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Seandainya ada yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesehatan. Jika ada yang sedang menghadapi masalah, semoga Allah tunjukkan solusi dan jalan keluar. Atau apabila ada yang sedang ditimpa musibah, semoga Allah berikan kesabaran dan ketabahan kepadanya. Malam ini kita mulai membahas nomor urut ke-73 dari tanda-tanda kiamat yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW. Tanda kiamat yang masih jauh, tetapi pasti terjadi di akhir zaman. Yang ke-73 adalah wuqu'ut tanakuri bainan nas. Terjadi saling benci antara sesama manusia. Wuqu'ut tanakuri, kebencian antar sesama manusia. Inda kasratil mihan wal fitan takhiful alaqatu bainan nasi hatta tasila ilal qat'iyyati wa tadaburil qulub. Di akhir zaman banyak cobaan hidup. Banyak persoalan hidup. Jadi ketika mengatasi cobaan dan persoalan itu, manusia sering melihat ada gesekan, ada clash dengan orang lain. Berdagang misalnya, ketika kurang laku, orang lain laku, muncul clash. Terjadi misalnya perebutan pelanggan atau monopoli barang dan sebagainya. Ini fenomena akhir zaman kata penulis kitab ini, sehingga membuat satu sama lain terputus persaudaraan. Dan sekali lagi, ini fenomena akhir zaman. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita baca ini, ada bagian yang belum saya baca rupanya, saya lupa. Ada 3 hal yang membuat hubungan sesama manusia ini bisa renggang. Yang pertama adalah persoalan-persoalan keuntungan finansial, keuntungan material, keuntungan keuangan. Karena berebut materi yang sama, berebut tumpuk yang sama kalau bahasa Aceh. Lalu ketika ada yang tidak kebagian tumpuk, menjadi nggak suka kepada yang mendapatkan tumpuk. Yang mendapatkan tumpuk pun terlalu besar narik tumpuknya misalnya. Lagi mentumnya boitik sabo. Boh mirah ke yang mendung, iyalah kira-kira. Yang lezat-lezat, yang enak-enak, yang banyak-banyak untuk orang tertentu. Jadi ini pemicu pertama adalah pemicu al-mal, harta. Yang kedua adalah kedudukan. Kedudukan ini bukan hanya dalam arti jabatan, strata, pangkat, dan sebagainya.
juga kedudukan di mata orang, kedudukan di mata masyarakat. Terjadi kompetisi pengaruh. Ini terjadi sampai kepada para ulama, para ustadz, para tengku, para kiai, para imam, para apa lagi. Ketika pengaruhnya menjadi berkurang, menjadi memudar, muncul ulama lain yang ulama lain itu memiliki pengaruh yang banyak, muncul kelas di sini. Lalu cari-carilah apa kira-kira yang kurang pada tengku itu, pada ustadz itu. Kadang panjang jakrung becut dipersoalkan. Kadang panjang janggut becut dipersoalkan. Lalu muncul waham keraguan-raguan. Muncul keraguan-raguan umat terhadap keabsahan ilmu yang selama ini diterima dari sang tengku. Bahkan ada yang menuduhnya itu bawa aliran sesat. Nah, ini puncaknya. Supaya sang tengku tadi tidak lagi memiliki pengaruh. Memang dipicu oleh kecemburuan, oleh iri, oleh dengki dan sebagainya. Tapi yang ingin kita pahami di sini konsep al-jah ini, bahwa ada harta yang diperebutkan, yang kedua ada tahta, jabatan yang diperebutkan. Sekali lagi bukan hanya jabatan resmi, tetapi juga jabatan dalam arti pengaruh, kedudukan dan sebagainya di mata masyarakat. Ini al-mal yang kedua. Ya. Kemudian satu lagi yang menyebabkan perpecahan atau katakanlah saling membenci di antara sesama manusia selain harta dan kedudukan adalah rubatin nas. Ini mirip juga tadi. Cinta manusia, ini mirip dengan tadi ya. Mungkin salah saya memberikan uraian tadi. Kecintaan manusia kepadanya. Kecintaan manusia kepada seseorang, misalnya gini. Seperti tadi. Ada imam yang digemari, ada qari yang disukai, ada ustadz ustadz viral, ada ustadz yang lebih disukai. Jadi ketika muncul rasa-rasa suka, atau kadang-kadang bukan atas dasar sesuatu dalam pergaulan sehari-hari, lompat kaji kopi hantang ngetim ya, orang lain aja langsung dia pergi, muncul. Gara-gara itu bisa muncul clash. Jadi rukbatun nas dalam pengertian bahwa ada persaingan dalam kedekatan antara satu orang dengan orang lain. Padahal kedekatan itu belum tentu membawa keuntungan. Boleh jadi nggak ada pengaruh apa-apa. Cuma karena dekat dengan orang ini, dia nggak suka kepada orang ini, akhirnya dua-duanya dimusuhi, dua-duanya ditinggalkan. Ini fenomena di akhir zaman. Jadi dipicu tadi oleh adanya persaingan, adanya ujian, banyak cobaan, banyak problem atau persoalan, dan berlanjut dengan adanya persaingan atau kompetisi di dalam kehidupan. Kompetisi dalam mendapatkan harta, kompetisi dalam mendapatkan jabatan, dan kompetisi dalam mendapatkan perhatian atau dukungan lah gitu. Jadi sekali lagi 3 hal ini tentu harus diwaspadai. Jangan sampai bisa merusak persahabatan dan persaudaraan. Sering kita digiring untuk membela salah satu ketika ada 2 atau 3 kelompok masyarakat yang memiliki pemahaman yang beragam. Ini terafiliasi ke ormas A misalnya, ya ini ke ormas B. Kita yang biasa-biasa ini dibawa, kamu ini orang A, kamu ini orang B. Misalnya kalau kita di Aceh ada NU, ada Muhammadiyah, ada apa lagi, ada Perti. Kalau sekarang ini ada pengikut Abu Ya Amran, ada pengikut Abu Mudi, ada pengikut macam-macam. Jadi digiring oleh orang-orang tertentu supaya kita berafiliasi ke kelompok
yang dia suka, lalu di situ muncul clash dan perseteruan, persaingan, dan ini tentu saja berbahaya. Padahal ikut pengajian semuanya. Isi pengajiannya yang ini menghujat sana, yang sana menghujat sini. Pengajian mestinya membawa orang kepada kedamaian, kepada ketenangan. Bila perlu kalau bisa membawa orang ke surga kan. Supaya tidak ada clash, supaya tidak ada saling benci sesama umat. Tapi mereka salah. Ya yang salah itulah yang coba kita rangkul, coba kita luruskan. Kalau udah tahu salah lalu dibenci, maka siapa yang akan merangkul mereka yang melakukan kesalahan itu agar mengoreksinya, agar kembali kepada kebajikan kalau kita terus memusuhi orang-orang yang dianggap salah itu. Nah ini fenomena akhir zaman sekali. Ketika antara tengku saja tidak bisa didamaikan lagi, itu pertanda zaman kehancuran itu sudah semakin dekat. Ada pengajian ini menghujat pengajian itu, ada ustadz ini menghujat ustadz itu. Kalau sudah terjadi yang seperti itu sudah paling berat tingkat kerusakan akhir zaman. Paling dekat sudah dengan hari kiamat. Jadi kalau masih berebut uang, berebut duit, berebut ini, itu masih belum terlalu berat. Tapi kalau sudah antara orang-orang yang semestinya memahami, yang orang-orang yang semestinya mengajak orang untuk kebajikan, tetapi justru menimbulkan permusuhan kepada orang lain, ini tingkat kerusakannya sudah sangat parah. Ini sudah sangat berat. Inilah yang disebut dengan wuqū'ut tanakuri bainan nas. Terjadi percekcokan antara sesama manusia. Mestinya sesama umat Islam itu bersatu, bersaudara, wa kunu ibadallahi ikhwana. Tapi makin banyak ikut pengajian, makin banyak musuh. Makin banyak salah orang lain gitu. Makin banyak, makin luas neraka. Nyawanya di neraka, nyawanya sisa. Jadi udah kayak kita aja yang punya neraka. Enak aja masuk-masukkan orang ke dalam neraka. Kita sendiri belum jelas masa depan ribuan tahun mendatang itu. Baik, kita lanjutkan ke nomor 74. Kasratuz zalazil. Zalazil artinya gempa. Zalzalah. Banyak goncangan. Jadi disebutkan di sini bencana yang diberikan oleh Allah, banyak ujian, tetapi sesungguhnya ujian terberat dan bencana terberat adalah gempa. Ini sudah kita baca juga kemarin. Untuk satu kasus gempa saja itu bisa 3 fungsi diberikan oleh Allah. Satu kali gempa itu ada 3 kegunaan gempa itu diciptakan oleh Allah. Yang pertama untuk mengazab orang yang memang sudah meninggalkan aturan kebenaran. Para pembangkang-pembangkang yang memang tidak bisa diluruskan lagi dengan cara apapun, lebih bagus dimusnahkan saja. Maka Allah musnahkan dengan gempa. Tadi ayat Al-Quran dibaca oleh Ustaz Fahmi terkait dengan kaum Nabi Lut yang handutli lah dengan dakwah yang disampaikan oleh rasul-rasul mereka. Nggak mempan lagi. Sehingga mereka nggak perlu dibiarkan hidup lebih lama. Keturunan mereka pun nggak dibutuhkan lagi karena dianggap akan merusak. Apalagi mereka nggak punya keturunan karena lebih suka kepada sesama jenis yang nggak mungkin bisa melahirkan keturunan. Maka dimusnahkan oleh Allah. Dan gempa sepanjang usia dunia untuk itu rupanya Bapak Ibu. Nggak ada gempa yang di sana tidak ada kemungkaran. Selalu gempa terhubung dengan kemungkaran. Walaupun jumlahnya kita tidak tahu dan kita nggak boleh memvonis. Asal ada gempa besar, berarti ada kemungkaran yang dilakukan secara masif. Yang kira-kira nggak bisa diluruskan lagi dengan cara apapun. Kita berdakwah sana, kena tonjok, gitulah kira-kira. Kita ajak kepada kebaikan, yang ngajak kepada kebaikan yang disasar, yang dijadikan target kebencian, kemarahan, pemukulan, penganiayaan dan sebagainya. Jadi hanya obat li kalau saja. Dikasihlah obat oleh Allah. Apa obatnya? Gempa. Ini.
Yang kedua adalah untuk menguji keimanan orang-orang yang memiliki ketaatan. Diuji keimanannya. Sejauh mana imannya itu bertahan dengan cobaan-cobaan yang diberikan itu. Agar setelah itu dia semakin baik, semakin taat, semakin teruji oleh berbagai cobaan Allah. Jadi lawan dari tadi. Yang satu ini orang jahat, orang mungkar, ingin dibunuh bibitnya oleh Allah, gepoh bijih oleh Allah, dimusnahkan dalam gempa. Kemudian yang ini orang yang taat, diuji keimanannya, atau diberikan pahala syahid kalau dia meninggal oleh Allah melalui gempa. Dan yang ketiga di tengah-tengah, ini yang kabur nih antara iman, karena iman pun ada, main judi pun sesekali, ikutlah nebak-nebak gitu, pasang-pasang nomor buntut gitu kan. Ke masjid ada, tapi kadang-kadang lewat waktu azan masih di kedai kopi sepanjang malam misalnya. Untunglah udah ditetapkan jam 12 malam sekarang ini kedai kopi. Kalau enggak, seandainya ada 25 jam dari kedai kopi dalam satu hari. Jadi ini, nah untuk orang ini diberikan gempa oleh Allah. Supaya apa? Supaya dia insaf. Supaya dia meninggalkan keburukan. Karena ada potensi bagi dia untuk meninggalkan keburukan. Kita tidak tahu apa yang terjadi waktu tsunami dulu. Tetapi ketiga-tiganya mengandung itu. Cuma dari berbagai penelaahan, dari berbagai uraian, termasuk waktu itu kan ada beberapa ulama Timur Tengah yang berkunjung ke Aceh, atau ada yang waktu itu Al-Buti kan masih hidup, Ramadan Al-Buti menyampaikan ucapan belasungkawa melalui televisi Al Jazeera dari Qatar, dari apa katanya? Ya semoga orang-orang yang selama ini ingin berbuat baik memiliki kesempatan lagi untuk berbuat baik. Yang udah meninggal, apa mau dikata lagi. Tapi yang tersisa ini, saya teringat kepada diri saya sendiri waktu itu. Masing-masing kita teringat. Ini diberikan hidup oleh Allah ke depan. Apa kita ingin digempakan lagi, disunamikan lagi, atau kita ingin lebih baik. Kalaupun ada gempa atau tsunami, itu menjadi ajang pensyahidan kita. Kesempatan untuk memperoleh pahala syahid bagi kita karena kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Dan ada orang yang memang secara real kita temukan di dalam kehidupan masyarakat, setelah tsunami itu betul-betul berubah dia. Terinsafi oleh peristiwa tsunami itu. Terinsafi betapa kematian itu begitu dekat dan betapa untuk menyelamatkan diri itu memang tak kuasa. Dia sendiri ketika ditanya bagaimana jalan dan cara selamat, dia nggak tahu. Tahu-tahu sudah selamat. Gitu. Karena sudah selamat, maka saya manfaatkan keselamatan ini untuk sebaik semampu yang saya lakukan. Ada sejumlah orang yang menuturkan seperti itu. Nah inilah orang ketiga ini yang biasanya terbanyak dalam sebuah masyarakat. Jadi begitu gempa, itu orang pertama tadi sedikit, orang kedua mungkin sedikit. Orang pertama orang diazab sedikit, yang kedua orang yang dapat syahid sedikit. Nah yang tengah-tengah ini banyak nih. Termasuk kita yang selamat-selamat ini masih diberikan kesempatan oleh Allah. Akankah kita berubah menjadi lebih baik atau kita masih seperti itu saja gitu. Baik, ini sudah kita bahas juga pada pertemuan yang lalu. Sekarang yang ke-75, 76, kasratun nisa wa qillatur rijal. Orang-orang perempuan semakin banyak, orang-orang laki-laki semakin berkurang. Yang pertama, kata penulis kitab ini, karena ada fitan, karena ada peperangan, min alamatis saati kasratun nisa'i akhir zaman wa qillatur rijal. Wa qad qila inna sababa kasratin nisa al fitan allati yaksuru fiha al qatlu fir rijal annahum ahlul harbi dunan nisa.
Jadi di antara tanda kiamat yang diberitakan oleh Rasulullah adalah jumlah orang perempuan itu lebih banyak daripada jumlah orang laki-laki. Bisa jadi karena disebabkan peperangan. Orang laki banyak yang terbunuh di dalam peperangan, sehingga yang tersisa adalah orang perempuan. Ini sudah kita bahas. Tapi ada yang belum dibaca adalah wadzahiru annaha alamatun mahdatun la li sababin akhar bal yaqdirullahu fi akhir zaman ay yaqilla man yuladu minadz zukur wa yaksuru man yuladu minal inas. Di dalam penjelasan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa memang takdir Allah di akhir zaman nanti anak-anak yang lahir berjenis kelamin laki-laki itu terbatas, sedangkan anak-anak yang terlahir berjenis kelamin perempuan itu lebih banyak. Kalau misalnya digugat dikatakan kami memiliki data statistik bahwa yang lahir di rumah sakit ini sama jumlahnya atau berimbang antara laki-laki dan perempuan, maka beliau menjawab, itu berarti pertandanya kiamat belum terlalu dekat. Kiamat akan semakin dekat adalah ketika yaqillur rijal wa yaksurun nisa. Kelahiran orang laki-laki itu memang berkurang dibandingkan dengan kelahiran perempuan. Tingkat perbandingannya di sini adalah hatta yakuna li khamsina imra'atan qiyamun wahidun. Sampai kata Rasulullah dalam hadis ini dari Anas bin Malik, sampai puncaknya adalah kelahiran laki-laki itu 1:50 dengan kelahiran perempuan. Jadi sebelum sampai kepada angka rasio perbandingan seperti itu kiamat masih jauh. Ini kalau saya bilang kiamat masih jauh bukan berarti mendang juta leha-leha. Bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah ini untuk memahami apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Karena kiamat kecil kan nggak bisa jauh juga dari kita. Kiamat kecil itu kematian kita kan. Walaupun kiamat kehancuran alam semesta boleh jadi jauh, kehancuran diri kita belum tentu jauh. Jadi nggak boleh juga berleha-leha. Intinya di sini adalah bagaimana kita memahami bahwa Rasulullah menghubungkan jumlah laki-laki sedikit dan jumlah perempuan lebih banyak dengan hari kiamat. Diberikan uraian oleh para ulama, maksudnya adalah kelahiran anak laki-laki itu terbatas, sedangkan kelahiran anak perempuan itu jumlahnya melebihi jumlah kelahiran anak laki-laki. Dan di dalam hadis riwayat Anas bin Malik dipertegas hatta yakuna bi khamsina, sampai bi khamsina imra'atan. Kelahiran bayi perempuan itu sampai mencapai angka 50, sedangkan kelahiran bayi laki-laki baru pada tataran angka 1. Sampai sebegitu jaraknya perbedaan jumlah kelahiran laki-laki dan perempuan di akhir zaman. Dan ini nggak bisa dibendung, nggak bisa dihalangi. Nanti akan sampai masanya seperti itu. Selanjutnya yang ke-77 ini belum kita baca. Duhurul fahisyah wal mujaharatu biha. Banyak kejahatan atau kekejian dan dilakukan secara terang-terangan. Ma'a kasratil munkarati wa intisyarus syahwati fi akhir zaman, akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam anna min alamatis saati intisyaruz zina hatta yaqi'a ar-rajulu 'alal mar'ati fi qari'atit tariqi jiharan. Di akhir zaman banyak kemungkaran, banyak dosa di akhir zaman itu. Tetapi puncak daripada dosa itu adalah ketika terjadinya penyaluran syahwat yang tak terbendung lagi, sampai-sampai seorang laki-laki
melakukan perzinaan di pinggir jalan, tak ada orang yang berani menegurnya. Jadi kejahatan memang akan banyak di akhir zaman, tetapi puncak dari segala kejahatan itu adalah penyaluran syahwat. Itu nggak bisa disebut lagi tingkat kejahatannya. Jadi tingkat kejahatan terparah itu dia. Orang berzina di pinggir jalan, sementara yang lewat lalu lalang nggak lagi menegur dan mencegahnya. Kita baca hadis lengkapnya begini dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta la yabqa ala wajhil ardi ahadun lillah fihi hajatun. Kata Rasulullah, kiamat belum akan terjadi sampai datang suatu masa di mana di masa itu orang-orang merasa tak lagi perlu kepada Allah. Ini yang pertama. Kiamat belum akan terjadi sampai datang suatu masa yang di masa itu orang-orang tidak lagi merasa perlu kepada Allah. Dan sudah tidak jarang yang seperti ini. Artinya sudah mulai terdengar yang seperti ini. Begitu sakit dia bukan mengeluh Allah Allah. Tapi apa yang dia keluhkan? Dokter, rumah sakit, obat. Kalau misalnya kemarau panjang, bukan lagi minta kepada Allah, tapi tanya BKMG kan itu. Bagaimana caranya supaya bisa dibikin hujan buatan? Apalagi kalau ada persoalan-persoalan dalam hidup, itu dicoba upayakan seakan-akan manusia mampu mengatasi semua persoalannya sendiri. Hampir nggak perlu memohon kepada Allah. Paling-paling dia bilang nanti akan berubah sendiri, nanti akan ada sendiri. Hujan nanti akan turun sendiri. Nggak usah minta lagi, nanti memang akan diturunkan juga dia. Siklus alam itu. Yang seperti ini kata Rasulullah sebagai tanda kiamat nomor 1 dalam hadis ini. Jadi suatu masa yang di masa itu orang-orang tidak lagi merasa perlu kepada Allah. Kemudian selanjutnya wa hatta tujadal mar'atu naharan jiharan tungkahu wastat tariqi la yunkaru dzalika ahadun wala yughayyiruhu. Yang kedua yang teramat parah adalah ketika ditemukan ada orang perempuan sedang dizinai oleh orang laki-laki di tengah atau di pinggir jalan. Ya, di tengah jalan ini disebutkan wastit tariq. Betul-betul orang nggak mungkin nggak nampak begitu. Begitulah. Memang di tengah jalan mungkin nggak bisa karena lalu lalang kendaraan. Tapi intinya adalah ini untuk menunjukkan betapa perzinaan itu dilakukan begitu nyata, nggak mungkin orang lewat nggak tahu, gitulah. Makanya disebut di tengah jalan. Tidak ada yang menegurnya dan tidak ada yang mengubah dia, mendakwahkan dia supaya tidak melakukan perzinaan, nggak ada. Lalu kata Rasulullah lagi, fayakunu amsaluhum yawma idzil ladzi yaqulu law nahaitaha anit tariqi fadzaka fihim mislu Abi Bakrin wa Umar fikum. Sampai-sampai kata Rasulullah, seandainya ada orang yang mencegah orang yang berbuat zina tadi, yang berani menegur orang berbuat zina tadi, kualifikasinya seperti Abu Bakar dan Umar di masa sekarang. Masa sekarang, masa Rasulullah maksudnya. Jadi di akhir zaman nanti orang berzina nggak ada yang berani tegur, orang lalu lalang lewat saja, melintas saja, cuek aja. Seandainya nanti ada yang menegurnya, maka orang itu adalah orang seperti Abu Bakar dan Umar. Apa maksudnya orang seperti Abu Bakar dan Umar? Abu Bakar, Umar itu orang perfect, orang sangat sempurna. Seperti mencari gagak putih. Satu dalam semiliar orang mungkin. Nggak mudah mencari orang seperti Abu Bakar itu. Nggak mudah mencari orang seperti Umar. Orang-orang betul-betul sempurna di masa Rasulullah. Maka di akhir zaman nanti mencari orang seperti itu nggak mudah. Nah, itu yang boleh katakan.
begitu susahnya menemukan orang yang berani menegur perzinaan yang dilakukan secara terang-terangan di tengah jalan atau di tempat orang lalu lalang lewat. Baik, kita lanjutkan. Yang ke-78, akhdul ujrati ala qiraatil Qur'an. Mengambil upah atas pembacaan Al-Qur'an. Mengambil upah atas pembacaan Al-Quran. Ada penjelasan lebih lanjut. Saya nggak berani juga menyampaikan ini, apalagi di Masjid Raya. Duduk di sini dewan-dewan juri MTQ semua kan. Tapi ada penjelasannya. Bagaimana penjelasannya? Qiraatul Quran ibadatun wa qurbatun wal aslu andal ibadati la tusrafu li talibid dunya wa innama lil akhirah ibtigha'an liwajhillahi ta'ala. Membaca Al-Quran itu adalah ibadah. Dan salah satu amal yang paling cepat mendekatkan seseorang kepada Allah. Begitu kita baca Quran, itu dekat sekali dengan Allah. Kenapa? Karena kalamnya yang kita ulang-ulang. Bapak Ibu, seandainya saya punya mahasiswa yang dia ulang-ulang apa kalimat-kalimat yang dia dengar dari saya pasti sangat mencintai dia, sangat menghargai dia. Coba bayangkan. Bapak Ibu, seandainya ada murid atau ada orang yang suka mengulang-ulang apa yang pernah Bapak Ibu sampaikan, tentu kita senang. Yang kita sampaikan yang tentu yang baik-baik. Kayak penyet-nyet nanya gitu. Jadi yang baik yang kita sampaikan dia ulang-ulang. Atau ada buku yang kita tulis, dia hafal buku itu terus-menerus, dia pelajari terus, kan senang kita. Memang nggak sebanding antara Allah dengan manusia. Allah akan sangat dekat dengan para pembaca Al-Quran. Dan Allah dalam sebuah riwayat pernah memerintahkan malaikat Jibril untuk menurunkan, menaungi sayap rahmatnya. Untuk mencintai, menyayangi, menurunkan segala perhatian dan kasih sayangnya kepada orang yang terus-menerus membaca Al-Quran. Gitu. Jadi dasar membaca Al-Quran itu yang pertama adalah ibadah. Yang kedua, cara tercepat supaya dekat dengan Allah. Lalu apa yang lain nggak dekat? Dekat semua. Semua ibadah akan dekat kepada Allah. Salat sunat, salat wajib, sedekah, semua dekat. Tetapi kedekatan dengan Allah melalui pembacaan Al-Quran itu jauh lebih cepat itu. Mungkin sebelumnya pernah juga saya sampaikan, sampai malaikat Israel yang hendak mencabut nyawa pembaca Al-Quran pun itu minta izin pada Al-Quran. Saking begitu tingginya fadilah orang baca Al-Quran. Oke, kita tinggalkan itu. Oleh karenanya maka dalam ibadah dan dalam sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, tak layak orang mencari keuntungan dunia. Baca Al-Quran itu ibadah dan mendekatkan dengan Allah. Karena itu tak layak melalui cara itu seseorang mencari keuntungan dunia. Apa keuntungan dunianya? Meminta bayaran atau mengharapkan bayaran dari pembacaan Al-Quran tersebut. Jadi kan Bapak Ibu tanya, kami ngajar ngaji macam mana? Kami kalau disuruh ngaji dalam pertemuan, dalam upacara, dalam apa lagi? Macam mana? Makanya kita pahami dulu ini pembahasan secara lebih detail. Min alamati saati annahu saji wa aqwamun yaqra'una al-Qur'an wa yuhassinuna aswatahum fi majalisil izzai wal munasabati liya'khudhu ala dzalika amwalan. Maksudnya adalah ketika orang-orang bersaing untuk memperindah bacaan. Jadi bacaan yang datar itu nggak mau dia lakukan. Dia ingin lebih bagus, supaya dia yang terjaring, dia yang paling hebat di situ, supaya dia yang akan diberikan bayaran lebih mahal daripada yang lain. Sekali lagi, nanti jangan dihubung-hubungkan dengan MTQ sekali lagi. MTQ kan dapat hadiah lebih besar. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah
seseorang yang terus-menerus memiliki iktikad agar suaranya lebih bagus supaya bayaran semakin lebih tinggi ketika mengumandangkan ayat-ayat Al-Quran. Si A qari, kalau hari ini dibayar katakanlah sebulan segini, dia perbaiki lagi. Untuk apa? Supaya bayaran lebih tinggi. Nah, itu. Ada seorang sahabat Rasulullah namanya Imran. Imran bin Husain namanya. Annahu marra birajulin wa huwa yaqra'u ala qaumin falamma farigha sa'alahu malan. Imran ketika melakukan perjalanan jarak jauh singgah di sebuah perkampungan bertemu dengan seseorang yang qari, yang ia kenal tapi ia enggak mau sebutkan namanya. Imran bin Husain ini pernah hidup bersama Rasulullah. Bertemu dengan seorang qari yang ia kenal. Qari ini membaca Al-Quran di tengah orang itu. Setelah selesai membaca Al-Quran, qari ini minta bayaran. Cok kopiah dengannya. Bayar ke sini. Sudah baca Quran tadi. Ini kalau bahasa kita ambil kopiah, mungkin orang tuh bukan kopiah. Pokoknya bayar semua. Macam orang pengamen gitu tuh. Lebih kurang seperti itu. Ini gambaran dalam riwayat ini. Imran mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah mati orang ini. Tapi tentu saja bukan mati fisiknya, hatinya sudah mati. Ia membaca Al-Quran mestinya untuk mencari ridha Allah, tetapi ia gunakan untuk mencari keuntungan. Jadi yang seperti ini. Makanya kalau ditanya, kalau saya baca Quran, setelah baca Quran dikasih duit, macam mana Ustaz? Lalu apa saya tolak? Apa saya buang? Ya enggak perlu ditolak. Yang penting di sini iktikad. Untuk apa membaca Al-Quran? Kalau ada harapan agar mendapatkan bayaran mahal dan lebih tinggi, di situ yang rusak. Itu yang mengindikasikan tanda kiamat. Kalau misalnya udah kita baca lalu dikasih, kita tidak berharap itu. Apalagi kita baca Quran bukan di depan orang ramai saja kan. Sepanjang hari kita membaca Al-Quran. Pagi ada, sore ada, siang ada. Nggak ada yang bayar, nggak apa-apa. Karena memang bukan untuk mencari bayaran. Begitu karena orang tahu kita memiliki suara yang bagus membaca Al-Quran lalu diberikan katakanlah penghargaan untuk kita, nggak ada masalah. Inilah yang saya katakan tadi, dijaga i'tikadnya ini. Jangan sampai kita membaca Al-Quran untuk mengharapkan bayaran yang semakin tinggi. Kalau kita mengharapkan bayaran semakin tinggi, inilah yang dikatakan oleh Imran, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah mati dia sebenarnya. Nggak hidup lagi, hatinya maksudnya sudah mati. Man qara al-Quran ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imran, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara al-Quran falyas'alillaha tabaraka wa ta'ala bihi fa innahu sayaji'u qaumun yaqra'una al-Quran yas'aluna an-nasa bihi. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka berharaplah pada Allah. Karena Allah bisa memberi jauh lebih besar daripada yang diberi oleh orang yang engkau minta itu. Karena membaca Al-Quran itu jauh lebih sempurna dari apapun yang bisa dilakukan oleh manusia yang dihargai oleh orang lain. Dokter mengobati orang dibayar. Sekarang sekali masuk praktek berapa? 200.000. Padum you know. Saya nggak pernah datang ke dokter lagi yang bayar-bayar. 150, 200. Jadi berapa yang paling sanggup dibayar oleh manusia untuk sekali kita melakukan kebajikan? Kayak dokter melakukan kebaikan dibayar 200, ada 10 orang 2 juta, ada 100 orang mungkin 20 juta. Besar 20 juta kan satu hari. Ada nggak yang dibayar lebih besar? Ada. Ahli IT itu. Sekali menginstal aplikasi di sebuah perusahaan, itu ada yang dibayar 100 juta, padahal 2 atau 3 hari sudah selesai. Saya pernah bertemu dengan alumni ini Pak, alumni sekolah SMA Modal Bangsa, bekerja di Jakarta, pernah jumpa sekali di bandara, karena satu kelas dengan adik saya Modal Bangsa juga. Itu dia mendapatkan bayaran sekali
sekali kerja di perusahaan itu 70 miliar. 70 miliar itu hanya menghabiskan waktu paling-paling setengah bulan. Lalu nggak lama setelah ngomong sama saya, dia mengumrahkan semua guru dan pasangannya yang ada mengajar di SMA Modal Bangsa. Jadi kalau gurunya laki-laki disuruh pergi bersama istri. Kalau gurunya perempuan disuruh pergi bersama suami. Dia yang tanggung semuanya. Itu kira-kira sebulan setelah saya berjumpa dengan dia di bandar. Dia kenal saya udah lupa. Karena saya beberapa kali mengunjungi adik dulu sekolah di situ di asrama. Dia lihat, begitu dia lihat saya di bandara di Jakarta, disapanya, ngobrol kami. Nah, 70 miliar itu kan besar sekali bayaran manusia. Nah, dikatakan oleh hadis oleh Rasulullah, Allah bisa memberi jauh lebih banyak dari apa yang bisa diberi oleh manusia. Beberapa waktu lalu saya baca juga dikirim oleh teman, ada rekrutmen pekerjaan di perusahaan orang India, siapa namanya saya lupa. Orang India Muslim, sudah sangat kaya, tinggal di Amerika, dia punya perusahaan besar, jadi dia merekrut orang yang bisa baca Quran, yang baik budi pekerti, yang baik salatnya, itu katanya gajinya dalam 1 bulan itu 10 miliar. Kalau dirupiahkan. Kan besar sekali itu. Untuk 10 miliar nyudah tupeng mana Aceh yang mungkin tertutup semua jalan. Pulau nyudah zero kadang ngop mana Aceh kan. Jadi maksudnya begitu besar bayarannya. Tapi pertanyaannya, sekali lagi kata Rasulullah, Allah bisa memberi jauh lebih besar dari apa yang diberikan oleh manusia. Cristiano Ronaldo main di klub An-Nassr berapa bayarannya? Lalu apa kita berkecil hati karena Cristiano Ronaldo terlalu besar bayarannya? Jangan minta pada An-Nassr, jangan minta pada pemerintah Rasul. Minta sama Allah, Allah memberi jauh lebih besar dari apa yang diberi oleh klub An-Nassr kepada Cristiano Ronaldo. Di mana dan bagaimana cara minta? Bacalah Quran. Tak ada yang bisa memberi bayaran lebih besar daripada bayaran yang diberikan oleh Allah melalui pembacaan Al-Quran. Pak Ibu berbahagia, kita baca satu lagi ya. Ini yang terakhir malam ini. Nomor 79 adalah annan nasa yaksuru fihim as-samin. Di antara tanda akhir zaman adalah di sana banyak manusia yang gemuk-gemuk. Jadi kalau sudah banyak orang gemuk itu sudah menjadi tanda akhir zaman. Saya ketika membacanya geli juga, ini apa masalahnya ini? Kenapa gemuk? Rupanya dari Imran bin Husain yang meriwayatkan hadis tadi, dia berkata begini, khairu ummati qarni summal ladina yalunahum summa inna ba'dahum qauman yashhaduna wa la yastashhadun yakununa wa la yu'tamanun wa yanziruna wa la yuwaffun wa yadharu fihimus saminu. Kata Rasulullah, sebaik-baik umatku adalah yang satu masa denganku. Kemudian yang kedua terbaik adalah masa sesudahnya dan seterusnya. Nanti akan datang suatu masa di mana di masa itu orang suka memberikan kesaksian padahal nggak diminta kesaksian. Kan sikit-sikit kita ada orang bilang saya bersaksi bahwa dia orang baik, padahal nggak ada yang minta tuh kan. Nah ini udah mulai tandanya. Kemudian yang kedua, suka meminta jabatan tetapi nggak sanggup mempertanggungjawabkannya. Dapat sesuatu. Yang ketiga, suka bernazar tapi nggak sanggup membayarnya. Mengkau taat, nggak sanggup bayar. Dan yang keempat adalah banyak di antara mereka gemuk-gemuk. Nah, tentang gemuk-gemuk ini apa maksudnya? Tentang gemuk-gemuk ini karena agenda utama orang akhir zaman selalu terhubung dengan persoalan kulineri, makan. Perkawinan makan, perturunan makan, akikah memang makan kan gitu kan. Apalagi 7 bulan makan, meninggal makan, petijuk gede makan, pindah gede makan. Pokoknya agenda orang akhir zaman itu rata-rata terhubung dengan
persoalan makan, pelantikan remaja masjid makan, pembubaran panitia makan, pembentukan panitia juga makan. Jadi karena terlalu banyak, terlalu sering makan, maka manusia akhir zaman adalah manusia yang gemuk-gemuk. Mudah-mudahan i'tikaf dan tafakuh fiddin kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesempatan untuk kita melanjutkan pembahasan ini di pekan-pekan mendatang. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.